Ni golongan-golongan Habib-Habib ni. Dekat Indonesia sekarang ni tengah kacau. Subhanallah. Jadi teman-teman, tentang masalah viralnya kisah-kisah khurafat yang sering diceritakan oleh para habaib yang ada di Indonesia ini teman-teman, sudah viral bahkan sampai ke negara tetangga kita, kepada negara sahabat kita di Malaysia sana teman-teman. Apabila golongan-golongan Habib ni mendakwa dengan dakwaan yang pelbagai yang tak ada dalam agama sebelum ni pun. Subhanallah. Dia mendakwa, dia kata Habib dia mi'raj setiap malam. Nah, yang pernah kita reaksi juga, ada dari kalangan mereka dari Bani Ba'lawi ini menceritakan kisah seorang Habib yang mi'raj 70 kali dalam satu hari berjumpa dengan Allah teman-teman. Subhanallah. Mi'raj berjumpa dengan Allah sebanyak 70 kali dalam satu hari. Cerita tentang Faqih Al-Muqaddam. Nabi Muhammad pun mi'raj sekali je. Betul? Ada Habib yang kata kalau tidak kerana malu dan segan pada Allah Azza wa Jal, aku boleh arahkan neraka Jahannam itu untuk padam. Nah, ini juga pernah kita reaksi teman-teman. Ada kisah seorang Habib teman-teman yang berkata, kalau saya tidak malu kepada Allah, maka saya akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Ini semuanya adalah khurafat teman-teman. Dan ternyata sudah viral juga teman-teman, sampai ke Malaysia direaksi oleh ustadz ini. Ini golongan Habib yang mula masuk ke dalam Malaysia. Dibiarkan secara bebas. Mendakwa, dia kata, dia duduk kat Surabaya. Dia kata Nabi setiap hari tawaf kat Surabaya. Nah, ini juga pernah kita bahas juga. Sudah pernah kita reaksi seorang Habib yang menceritakan kepada jemaahnya, secara media sosialnya juga viral teman-teman. Dia berkata bahwa Nabi SAW itu setiap hari tawaf di kota Surabaya. Subhanallah. Menggunakan nama Nabi SAW sewenang-wenangnya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, dusta di atas namaku tak sama macam dusta di atas nama orang lain. Betul. Siapa yang berdusta di atas namaku secara sengaja, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisya Al-Fatih, sahabatku semua, tentang kisah-kisah khurafat yang sering didakwahkan, yang sering disampaikan oleh para habaib yang ada di Indonesia ini teman-teman. Ternyata juga viral di negara sahabat kita, di negara tetangga kita, yakni di negara Malaysia teman-teman. Teman-teman, kisah khurafat ini adalah kisah yang merusak syariat bahkan akidah umat Islam. Bahkan teman-teman, dulu Habib Rizik Syihab yang juga dikenal oleh sebagian umat Islam sebagai imam besar adalah salah seorang yang paling keras dalam memberantas atau anti terhadap kisah khurafat teman-teman. Namun sekarang teman-teman, entah kenapa anehnya Habib Rizik Syihab ini lembek ketika kisah khurafat ini banyak diceritakan oleh golongannya sendiri, oleh golongan Bani Ba'lawi. Kenapa? Ini harus kita pertanyakan teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Diam semua. Nabi sedang masuk. Nabi sedang masuk. Diam semua. Diam semua. Nabi sedang masuk. Semua diam. Umat seperti terhipnotis. Diam. Setelah itu Nabi sudah jalan. Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Tuh, jelas sekali. Beliau memprotes sekali, teman-teman, tentang kisah-kisah khurafat, orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, orang-orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi. Beliau adalah salah satu atau salah seorang yang paling keras memprotes tentang kisah-kisah ini, teman-teman. Tetapi, teman-teman, yang anehnya, banyak dari kalangan mereka sendiri, dari Bani Ba'lawi sendiri, yang mengaku berjumpa dengan Nabi secara langsung, teman-teman. Mereka sebut dengan yaqadah. Berjumpa dengan Nabi secara langsung, tidak dari mimpi teman-teman. Bahkan baru kemarin saya mereaksi pernyataan dari seorang Habib teman-teman, menceritakan tentang kisah seorang Habib di zaman dulu, ketika Habib ini teman-teman
menziarahi makam Rasulullah, kubur Rasulullah terbelah, keluar tangan Rasulullah, teman-teman, lalu dicium tangannya oleh Habib ini. Disaksikan oleh 12.000 orang jemaahnya. Kata Habibnya, ini masih dari golongan Habib Rizik sendiri, teman-teman. Harusnya, teman-teman, Habib Rizik ini dia ngaca. Harus yang dia bereskan terlebih dahulu kisah khurafat ini dari kalangan mereka sendiri, dari Bani Ba'lawi. Jangan sampai, saya khawatirnya seperti ini, teman-teman. Jangan sampai kalau yang berbicara tentang kisah-kisah ini adalah orang-orang yang bukan dari Bani Ba'lawi, Habib Riziknya tegas. Ini khurafat, ini khurafat. Saya adalah orang yang pertama, saya adalah orang yang paling anti tentang kisah khurafat. Kalau orang-orang yang di luar Bani Ba'lawi yang bercerita. Tapi kalau dari kalangan dia sendiri, kalau dari kalangan Bani Ba'lawi, dari kalangan para habaib yang bercerita tentang kisah-kisah khurafat ini, oh, itu bukan khurafat, itu karomah. Barang siapa yang tidak percaya kepada karomah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Saya khawatir seperti ini, teman-teman. Kemarin, seperti yang disampaikan oleh menantunya Habib Rizik Sihab ini, Habib Hanif Alatas. Barang siapa yang tidak percaya kepada karomah, kepada karomah para habaib, itu bukan golongan dari ahlus sunnah wal jamaah. Harusnya nyadar, Bib. Salah satu penyebab orang-orang mempertanyakan nasab kalian ini adalah kisah khurafat ini. Andai kata pun benar, menurut segara para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. 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 Yang ada wali dari Bani Ba'lawi, teman-teman. Sangat banyak yang sudah kita reaksi. Entah betul-betul waliullah atau wali murid, saya juga sering kita reaksi kisah-kisah mereka. Barang siapa yang ibadahnya berantakan, sholat jarang-jarang, ahli maksiat, tapi cinta kepada para habaib. Wah, ini doktrinnya, teman-teman. Cinta kepada para habaib, maka akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Widih. Jadi, Muhyiddinnya ini meninggal dunia, Habibnya menulis surat di secari kertas untuk malaikat mungkar nangkir. Dijamin masuk surga tanpa hisab. Meskipun jarang ibadah, tidak pernah sholat, ahli maksiat, tapi cinta kepada para habaib. Bib, ini yang ngomong waras enggak? Bib, Maman meninggal. Innalillahi. Sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Bib. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jintan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Bertentangan ini dengan syariat Islam. Harusnya Habib Rizik nih tahu tentang permasalahan ini, kisah khurafat ini, yang bercerita masih dari kalangan Bani Ba'lawi sendiri, Bib. Ada juga yang bercerita bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Widih. Bisa mi'raj, berjumpa dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Bisa terbang, bisa menghidupkan orang mati. Berjumpa dengan Rasulullah setiap hari, bukan dari mimpi, bukan dalam mimpi, Bib, tapi secara yaqadah. Berjumpa langsung. Kenapa Habib Rizik melempem ketika yang melakukan kisah khurafat ini adalah dari golongan mereka, Bani Ba'lawi? Kenapa? Tapi katanya Habib Rizik ini adalah salah seorang yang paling keras, yang paling tegas, yang paling anti terhadap kisah khurafat. Tapi untuk golongan dia sendiri melempem, teman-teman.
Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kalau ada keanehan-keanehan yang didapatkan oleh para wali atau yang disebut dengan karomah, para aulia itu menutup, kata Habib Rizik. Tapi Bani Ba'lawi diumbar di media sosial. Siapa yang bercerita Nabi Muhammad SAW tawaf di kota Surabaya? Siapa? Siapa? Dari golongan kalian. Dari golongan Bani Ba'lawi. Siapa yang bercerita yang mampu menurunkan hujan susu di kota Tarim, di Yaman sana? Yang mampu bisa menurunkan hujan susu, teman-teman. Golongan kalian. Siapa yang bisa mengusir malaikat mungkar nangkir di alam kubur? Hah? Siapa? Siapa yang bercerita demikian? Masih dari golongan kalian, Bani Ba'lawi. Gitu, Habib Bahar bin Smith pernah menceritakan kisahnya tuh. Juga pernah kita reaksi. Hebat, malaikat mungkar nangkir diusir oleh Bani Ba'lawi. Ini kan kacau, teman-teman. Ini adalah kisah khurafat. Kenapa Habib Rizik melempem? Coba kalau yang bercerita itu bukan dari Bani Ba'lawi. Wah, saya yang paling terdepan. Saya yang paling keras, saya paling tegas membantai itu, membantah kisah-kisah khurafat. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ya, bukan harus sering dengar lagi, Bib. Harusnya langsung ditampar tuh yang ngomong seperti itu. Dan yang ngomong seperti itu kebanyakan tuh dari golongan ente sendiri, Bib. Dari kalangan para habaib. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Betul. Ini adalah khurafat yang sengaja untuk menipu umat, mendawir, mencari keuntungan sendiri. Subhanallah, kebanyakan ini memang dari golongan ente, Bib. Seperti kemarin, teman-teman. Contohnya, seperti kemarin. Habib Rizik tuh mengutus menantunya, Habib Hanif Alatos, teman-teman, untuk membantah kita yang mengkritik kisah-kisah khurafat yang sering dibawakan oleh para Habib ini, teman-teman. Langsung tuh ditampilkan menantunya, Habib Hanif Alatos. Nih. Sekarang ceramah Habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya. Hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Jadi sangat wajar sekali, teman-teman. Sangat wajar sekali jika ada sebagian umat Islam mempertanyakan nasabnya mereka ini. Nasab mereka ini tersambung atau tidak kepada Nabi? Tersambung atau tidak? Atau hanya sekedar pengakuan saja? Ingin dikultuskan, ingin dimuliakan di negara Indonesia ini. Wajar. Jadi mereka yang mempertanyakan ini tidak salah, teman-teman. Dikarenakan salah satu penyebab mereka meragukan para Bani Ba'lawi ini nasab Rasulullah adalah kisah khurafat. Karena sebagian dari mereka ini kebanyakan memang sangat jago sekali mendawir, membodoh-bodohi umat dengan kisah-kisah dongeng tentang kisah-kisah khurafatnya. Nah, ketika kita kritik, muncul pernyataan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada karomah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah. Oke lah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.